Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bersama dalam Gamaliel Morning Prayer. Kita sampai di Kejadian 44 ayat 1 sampai 34. Kejadian 44. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai Tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masa akan kami mencuri emas atau perak dari rumah Tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak Tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kami yang itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak Tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku,
dan aku telah berkata, akulah yang diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayah. Ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Di pasal 44 ini masih kelanjutan dari pasal 43 kemarin ya. Di pasal 43 kemarin kita belajar bersama bagaimana saudara-saudara Yusuf untuk kedua kalinya mereka datang ke Mesir karena memang kelaparan yang sangat hebat yang mereka alami dan situasi dilematis membuat mereka harus mengambil keputusan untuk membawa Benyamin ke Mesir. Sebab jika Benyamin tidak dibawa ke Mesir, mereka tidak bisa mendapatkan gandum seperti yang sudah diperintahkan oleh Yusuf. Dan kita melihat kemarin bagaimana Yusuf walaupun sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, Yusuf sangat mengasihi mereka, Yusuf menjamu mereka dalam sebuah perjamuan makan yang indah gitu. Dan kita melihat bagaimana Yusuf orang yang sangat baik yang mengasihi saudara-saudaranya. Di pasal 44 ini, lanjutan dari pasal 43 kemarin, sesudah peristiwa perjamuan makan, ya Yusuf di ayat 1-5 memberikan perintah kepada kepala rumahnya. Perintahnya jelas dikatakan, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Ya, jadi Yusuf menepati janjinya, ya dia memberikan gandum sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan diberi uang juga. Dan kemudian di ayat yang kedua, Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk menaruh piala perak di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Pertanyaannya adalah mengapa Yusuf menaruh piala perak ke mulut karung anak yang bungsu, yaitu Benyamin. Ya tentu Yusuf punya tujuan, Yusuf punya rencana, Yusuf punya strategi atau punya trik gitu ya untuk mempertahankan Benyamin ada bersama-sama dengan dia. Ya. Kita juga akan melihat pada peristiwa-peristiwa berikutnya nanti dengan ditahannya Benyamin bersama-sama dengan Yusuf, akhirnya nanti pun Yakub juga akan datang ke Mesir. Nah, kita bersama-sama ketika pagi hari orang melepas mereka beserta keledai mereka, dan baru saja mereka keluar dari kota itu, belum jauh juga jaraknya, Yusuf memberikan perintah juga kepada kepala rumahnya. Dia memerintahkan, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila kau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Ya, jadi ini satu rencana yang sudah Yusuf persiapkan ya. Jadi menaruh pialanya di karungnya Benyamin. Dan ketika mereka sudah dalam perjalanan belum begitu jauh, mereka dikejar dan mereka diinterogasi dengan satu pertanyaan, mengapa engkau membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Jadi inilah rencana yang disusun Yusuf melalui kepala rumahnya. Dia memerintahkan untuk mengisi gandum dan khusus di karungnya Benyamin diletakkan pialanya Yusuf. Dan kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, perjalanan mereka dihentikan dan piala Yusuf ditemukan di karung Benyamin. Nah, ketika mereka dihentikan perjalanannya, kemudian kepala rumah Yusuf mengatakan seperti apa yang diperintahkan Yusuf, dan di ayat yang ke-7
7 dikatakan jawab mereka kepadanya, "Mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu." Jadi saudara-saudara Yusuf ketika diinterogasi, "Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat?" gitu ya. Mereka menjawab bahwa mereka tidak melakukan perbuatan jahat. Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Ya, kita lihat bagaimana dalam proses kehidupan yang dialami saudara-saudara Yusuf, ya mereka ada perubahan-perubahan hidup yang mereka alami. Memang awalnya mereka itu orang-orang yang suka melakukan kejahatan ya, khususnya kepada Yusuf. Tapi kita melihat bersama-sama bahwa mereka dengan jujur mengakui bahwa tuduhan kepala rumahnya Yusuf itu tidak terbukti karena mereka tidak melakukan seperti itu. Mereka juga membela diri dengan memberikan argumentasi bahwa uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kanaan. Masa kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Gitu ya. Jadi mereka membela diri bahwa mereka tidak melakukan apa yang jahat kepada Yusuf. Mereka sudah mengembalikan uang, gitu. Mereka tidak mencuri emas, perak, dan seterusnya. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Mereka membuka diri untuk dikoreksi, mereka membuka diri jika ada kesalahan, mereka siap menanggung hukuman, siap menanggung risiko. Dikatakan kalau kedapatan piala itu, ya biarlah ia mati. Kalau kedapatan piala itu, kami juga akan menjadi budak Yusuf. Dan kepala rumah Yusuf setuju ya usulmu itu baik. Tapi pada siapa kedapatan piala itu hanyalah dia yang akan menjadi budak dan kamu yang lain itu bebas dari yang salah. Kepala rumahnya Yusuf ini ya taat kepada perintah Yusuf ya. Dia mengerjakan seperti apa yang diperintahkan Yusuf sesuai dengan SOP-nya Yusuf. Nanti yang kedapatan di mana piala itu akan ditemukan ya dialah yang nanti akan menjadi budaknya Yusuf. Yang lain bebas dari hukuman. Kemudian akhirnya mereka turun dan menurunkan karungnya di tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kemudian kepala rumah itu memeriksa dengan teliti ya di ayat yang ke-12. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu dan ternyata kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Nah, piala Yusuf ditemukan di karung Benyamin karena memang sudah diletakkan di situ ya atas perintah Yusuf. Dan kemudian respon mereka ketika mereka melihat bahwa Benyaminlah yang terkena dalam tanda petik ya bukti bahwa dia yang terdapati pialanya di situ, maka di ayat yang ke-13 mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Jadi kita lihat di sini bagaimana keluarga Yusuf, khususnya saudara-saudaranya Yusuf ini, mereka mengoyakkan jubahnya. Apa artinya mengoyakkan jubahnya? Artinya bahwa mereka dengan rendah hati ya mengakui bahwa ini satu hal yang terjadi ya, mereka sedih, mereka menyesal gitu ya dengan apa yang terjadi dan mereka merendahkan hati di hadapan kepala rumahnya Yusuf dan mereka kembali ke kota untuk menemui Yusuf. Dan di ayat yang ke-14 sampai 17 kita melihat bagaimana ketika mereka bertemu kembali dengan Yusuf saat kedapatan Benyamin di dalam karungnya ada pialanya Yusuf. Kita lihat bersama-sama saudara-saudara Yusuf dengan segala kerendahan hati datang kembali kepada Yusuf. Bahkan mereka sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Di ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana saudara-saudara Yusuf yang semuanya sudah komplit termasuk Benyamin, ya sujud menyembah kepada Yusuf. Ya, visi Tuhan kembali ditegaskan di sini bahwa apa yang menjadi visi Tuhan, rencana Tuhan untuk Yusuf digenapi, di mana saudara-saudaranya datang untuk menyembah kepada Yusuf. Dan di ayat yang ke-15 Yusuf mulai menginterogasi mereka dengan mengatakan, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidak tahukah kamu bahwa seorang seperti aku ini pasti dapat menelaah gitu ya. Yusuf menegaskan, ya kamu berbuat apa gitu ya, sudah melakukan kejahatan seperti itu. Dan kamu tahu enggak, aku ini orang yang bisa mengerti gitu apa yang kamu lakukan. Ya Yusuf, ya kalau saya membayangkan Yusuf pada waktu itu tentu ya Yusuf melakukan satu tindakan apa ya, mungkin yang sering kali kita dengar ya, dia melakukan shock terapi gitu kepada saudara-saudaranya. Ya tentu Yusuf ya tidak
ya tidak dengan dengan motivasi yang buruk gitu ya, dia melakukan seperti ini. Yusuf sedang mendidik saudara-saudaranya ya. Yusuf juga ingin melihat bagaimana sih respon saudara-saudaranya selama ini gitu ya. Yusuf mengenal saudara-saudaranya, mereka kan orang-orang yang jahat kepada Yusuf. Yusuf tahu mereka, cuman mereka nggak tahu Yusuf gitu ya. Dan Yusuf mengatakan, kamu ini berbuat apa? Saya ngerti loh apa yang kamu lakukan, seperti itu. Dan di ayat yang ke-16 Yehuda tampil. Dia mengatakan, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dengan apakah kami membenarkan diri kami? Intinya Yehuda tampil ya dengan cara bagaimana ya kami membela diri kami gitu loh. Kami tidak melakukan itu gitu loh. Tapi di sini dikatakan menarik yang dikatakan Yehuda di ayat yang ke-16 gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-16 di situ bahwa kami telah memperlihatkan kesalahan. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuanku, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Ya Yehuda tampil ya dengan cara apa ya Tuhan, kami membela diri kami. Ya ternyata Allah menunjukkan, memperlihatkan kesalahan kepada kami, bahwa kami ini orang-orang yang sudah berbuat salah. Ini satu perubahan hidup yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf yang diwakili oleh Yehuda. Yang mereka menyadari kesalahan mereka, mereka mulai memaknai apa yang selama ini terjadi dalam hidup mereka itu sebagai satu bentuk teguran dari Allah. Allah menyingkapkan segala dosa dan kesalahan mereka. Dan di ayat yang ke-17, Yusuf meresponi, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu ini pergi kembali dengan selamat kepada ayahmu. Jadi Yusuf mengatakan, ya tidak semuanya dihukum gitu, hanya Benyamin, di mana karungnya terdapat pialanya, itulah yang akan menjadi budaknya. Di ayat yang ke-18 sampai 36, kita lihat bersama-sama Yehuda tampil membela Benyamin. Yehuda dengan segala keberanian yang dia miliki, dia mendekati Yusuf dengan mengatakan, mohon bicara Tuanku. Ya, jadi Yehuda dengan penuh kerendahan hati, dia memohon izin kepada Yusuf untuk berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada Yusuf, dan dia mau mengucapkan sepatah kata kepada Yusuf, dan dia memohon supaya Yusuf tidak bangkit amarahnya. Ya, dia ketakutan ya, ada rasa takut juga dalam diri Benyamin. Kita lihat bersama-sama bagaimana pembelaan Yehuda untuk Benyamin. Intinya dia mengatakan begini, kan Tuan Yusuf sudah bertanya kepada kami, masih punya ayah, masih punya saudara? Ya kami jawab masih, ayah kami sudah tua. Kami masih punya saudara yang lahir di masa tuanya ayah kami gitu loh. Dan Tuanku memerintahkan kepada kami, bawa dia kemari, bawa adikmu kemari, supaya mataku memandang dia. Yusuf meminta kan. Dan sebenarnya ini satu situasi yang berat Tuanku. Kami sebenarnya nggak bisa membawa Benyamin karena Benyamin sangat dekat dengan ayah kami. Kami nggak bisa meninggalkan ayah kami tanpa Benyamin. Tapi karena memang itu perintah Tuanku, ya sudah kami bawa. Dan kalau saat ini karungnya Benyamin kedapatan piala Tuanku dan Benyamin harus ditahan di sini, kami nggak bisa gitu. Kami nggak bisa membayangkan bagaimana respon ayah kami ketika kami pulang tanpa Benyamin. Ayah kami akan mati. Dan kami tidak tega melihat ayah kami. Jadi kalau sekarang Benyamin harus ditahan, karena dia harus dihukum, jangan Benyamin, saya saja. Ya, jadi Benyamin tidak ditahan, yang ditahan saya saja. Yehuda mengatakan seperti itu. Mengapa Yehuda berani tampil membela Benyamin? Yang jelas kalau kita membaca di pasal 43 kemarin, memang Yehuda yang berjanji kepada Yakub, kalau ada apa-apa tentang Benyamin, ya aku yang akan menanggung dia. Dan sekarang memang terjadi bagaimana Yusuf menahan Benyamin tetap ada di Mesir. Dan Yehuda menepati apa yang dia katakan. Dia sudah berjanji kepada Yakub, dia yang akan menanggung Benyamin. Dan alasan yang kedua, mengapa Yehuda berani tampil, ya karena kita melihat ada satu kasih ya dalam diri Yehuda. Dia mengasihi Benyamin, itu pasti. Dan yang kedua, dia mengasihi bapaknya. Ini satu hal yang sungguh indah ya. Seorang anak yang berani untuk bertindak karena dia mengasihi bapaknya. Bapaknya sudah tua, bapaknya bakal mati kalau dia tidak bertemu dengan Benyamin. Karena anaknya yang satu sudah diterkam oleh binatang buas, yaitu Yusuf. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana Yehuda tampil membela Benyamin. Dia penuh kasih, baik kasih kepada Benyamin, dia juga penuh kasih, sangat mengasihi bapaknya. Bapaknya sudah tua dan dia tidak sanggup melihat kesedihan bapaknya seumpama dia pulang tanpa Benyamin. Nah, kita lihat nanti
dengan penjelasan Yehuda ini, akhirnya besok kita akan lihat bagaimana Yusuf tidak bisa menahan emosinya, dan akhirnya Yusuf akan memproklamasikan dirinya. Siapa dia di hadapan saudara-saudaranya. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf seorang yang luar biasa ya, dia mendidik saudara-saudaranya juga, dan juga melihat bagaimana respon mereka. Dengan melihat respon-respon seperti itu, Yusuf jadi tahu bahwa ya saudara-saudaranya sudah berubah gitu ya. Mereka sudah tidak jahat lagi gitu kepada saudaranya. Dulu memang mereka berbuat jahat kepada Yusuf, menjual Yusuf dan seterusnya. Tapi dari kasus ini, dengan melihat respon mereka terhadap Benyamin yang akan ditahan Yusuf di Mesir, Yusuf juga jadi tahu betapa Yehuda ya, dan tentu saudara-saudara yang lain tuh sangat mengasihi Benyamin, sangat mengasihi kedua orang tuanya. Amanat teksnya adalah yang pertama, kembali kita belajar bahwa visi Tuhan digenapi. Semua saudaranya menyembah Yusuf. Sudah komplit ya, termasuk Benyamin menyembah Yusuf. Apa yang mereka lakukan adalah wujud dari penggenapan rencana Tuhan. Mimpi Yusuf digenapi di mana saudara-saudaranya menyembahnya. Yang kedua, kita belajar dari teladan Yehuda, ada relasi kasih dalam keluarga. Mengasihi saudaranya, Benyamin, dan juga mengasihi bapaknya, mengasihi orang tuanya. Dikasihnya adalah visi Tuhan yang seperti apa yang telah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, wujud kasih seperti apa yang kita tunjukkan dalam keluarga. Manakala ada satu keluarga kita yang dalam kesulitan, dalam persoalan, ya, apakah kita akan tidak peduli gitu ya, ataukah kita akan bangkit kasih kita untuk menolong mereka. Seperti Yehuda, dia bangkit membela Benyamin, menolong Benyamin. Kita juga akan belajar untuk mewujudkan kasih kepada saudara-saudara kita, ya, kepada adik, kakak, orang tua, ya, kita memiliki relasi kasih dalam keluarga yang indah. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Kiranya Tuhan menyertai hari ini dan Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Biarlah satu pertanyaan Yusuf tadi kita jawab masing-masing, yaitu apakah engkau membalas yang baik dengan yang jahat? Dan di perjanjian baru kita juga mengenal, biarlah balaslah yang jahat dengan yang baik, karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kasih Kristus. Kita sambut dengan satu lagu, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan,
kami mengucap syukur pagi ini bahwa visi yang dari Allah untuk Yusuf tergenapi. Dan kami boleh melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan lewat Yusuf. Dan kami senantiasa mengintrospeksi diri, apakah membalas yang baik dengan yang jahat. Tapi biarlah sesuai dengan kasih Allah, kami justru bisa membalas yang jahat dengan yang baik. Biarlah kasih-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami masing-masing, dipenuhi dengan kasih Kristus, dan kami boleh melayani Tuhan, membalas kasih Kristus dengan mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan biarlah Tuhan terus sertai kami, berkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami terus jadi berkat, dan dalam keluarga, pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi kami supaya semua sehat dan tanpa dosa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat, dan syukur.